Halo, selamat pagi. Saya Bu Elo. Hari ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 tentang cerpen. Cerpen adalah karangan yang berupa narasi. Ada yang masih ingat narasi itu apa? Narasi adalah cerita yang mengungkapkan peristiwa dengan urutan waktu tertentu. Nah, ada yang tahu pengertian dari cerpen itu apa? Saya rasa dari kalian semua tentu pernah membaca cerpen. Cerpen adalah akronim dari cerita pendek. Nah, ada yang mengatakan cerpen itu karangan yang ditulis oleh seseorang berdasarkan hasil imajinasinya. Betul, itu juga termasuk ke dalam pengertian cerpen. Ada yang juga mengatakan cerpen itu karangan yang kurang dari 10.000 kata, dan itu juga betul. Nah, sedangkan menurut KBBI, cerpen adalah karangan yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal kata dominan dan menggambarkan seorang tokoh dan juga dalam situasi tertentu. Nah, itu menurut KBBI. Nah, ciri-ciri cerpen, adakah yang masih ingat ciri-ciri cerpen itu apa? Yang pertama, ciri cerpen adalah kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, ceritanya tidak terlalu panjang. Dan yang ketiga, tokohnya tidak semuanya diceritakan. Dan yang keempat, latarnya relatif terbatas. Nah, itu ciri-ciri dari cerpen. Hari ini saya akan memberikan materi yang lebih lagi tentang cerpen, yakni tentang unsur pembangun dari cerpen. Adakah kalian yang masih ingat unsur pembangun dari cerpen ada berapa? Ya, ada dua. Ada dua unsur pembangun dalam cerpen, yakni unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada 6. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Itu adalah unsur intrinsik dalam cerpen. Tema berarti ide pokok cerita yang menjadi dasar pengembangan suatu cerita. Contohnya temanya tentang kemanusiaan, persahabatan, percintaan, perjuangan, dan lain sebagainya. Tema dalam cerpen ini sangat bervariasi. Lalu yang kedua ada alur. Alur terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Nah, alur ini pola pengembangan. Nah, ada 3. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini adalah lukisan gambaran seseorang dalam sebuah cerita. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, dan juga ada tokoh antagonis. Yang keempat, latar atau setting. Nah, latar ini ada 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat biasanya menjelaskan tentang lokasi terjadinya dalam sebuah cerita di cerpen. Latar waktu contohnya dini hari, pagi hari. Latar suasana contohnya tegang, gembira, sedih, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ada sudut pandang orang pertama dan juga ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya penulis itu masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, dia berperan dalam cerita tersebut. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, penulis berada di luar cerita, biasanya menggunakan nama-nama orang, nama mereka, seperti itu. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat itu yang dapat disampaikan kepada pembaca, dapat ditangkap pesannya untuk pembaca. Itu unsur intrinsik dalam cerpen. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dalam cerpen. Unsur ekstrinsik dalam cerpen bisa berupa gaya bahasa, bisa berupa latar belakang penulis, dan juga bisa berupa nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen misalkan nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai religius, nilai estetika. Nah, nilai moral dan juga nilai sosial tentu berbeda ya. Nilai moral itu berkaitan dengan tata susila,
berkaitan dengan kemanusiaannya kita, ya, perilaku kita, budi pekerti. Sedangkan nilai sosial itu nilai yang ada di sekitar kita masyarakat, misalkan gotong royong, lalu berpendapat, seperti itu. Itu adalah unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dalam cerpen. Ada 5 struktur dalam cerpen. Yang pertama adalah pengenalan situasi, yang kedua ada pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju pada konflik, yang keempat konflik atau puncak konflik, dan yang kelima penyelesaian atau yang kita sebut dengan ending atau coda. Berikut penjelasannya. Pengenalan situasi cerita atau exposition, bagian ini merupakan bagian awal dalam cerpen. Dalam bagian ini, pengarang mulai memperkenalkan para tokoh serta menata adegan dan masalah antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Bagian ini merupakan tanggapan munculnya permasalahan. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi tokohnya. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik atau rising action. Pada bagian ini terjadi peningkatan kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau biasa disebut dengan turning point. Bagian ini juga disebut klimaks. Bagian ini merupakan bagian cerita paling besar dan mendebarkan. Dan yang kelima, penyelesaian. Bagian ini merupakan bagian akhir dari sebuah cerpen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebahasaan dalam teks cerpen. Ada 3 kebahasaan dalam teks cerpen, yakni yang pertama menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi itu sama dengan kata hubung. Nah, waktu berarti menunjukkan waktunya. Misalkan saya beri contoh dalam konjungsi atau keterangan waktu di sini: sebelum, sesudah, kemudian, setelah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan verba aksi. Yang ketiga menggunakan dialog. Berikut penjelasannya. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan dapat terletak di bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Salah satu jenis keterangan adalah keterangan waktu. Keterangan waktu digunakan untuk menunjukkan latar waktu yang dipakai dalam sebuah cerpen. Keterangan waktu ditandai dengan penggunaan kata hubung pada, setelah, sebelum, sesudah, dan selama. Yang kedua adalah penggunaan verba aksi. Verba aksi adalah verba yang menyatakan perbuatan. Perbuatan dalam verba aksi menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Biasanya verba aksi digunakan sebagai predikat kalimat. Yang ketiga menggunakan dialog. Cerpen merupakan karya fiksi. Pada karya fiksi sering dijumpai penggunaan dialog. Dialog digunakan agar cerita lebih menarik. Dialog dapat digunakan sebagai penyambung alur cerita agar cerita tersebut runtut. Dialog dituliskan dalam suatu kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya diapit dengan tanda petik 2 dalam penulisannya. Saya berikan contoh, besok saya lanjutkan toding cetusmu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kebahasaan cerpen. Demikian penjelasan materi saya tentang teks cerpen. Bu Elok harap kalian semua dapat memahami materi cerpen dengan sangat baik, karena materi ini sangat mudah sekali ditangkap oleh semua peserta didik. Nah, jangan lupa untuk tetap belajar, untuk semangat belajar di tengah situasi pandemi seperti ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.